我偏要，我不只要骂夜华，还要替你的废物爸妈就是你呢！ Halo sobat rebahan yang suka nyimakin alur cerita film, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini, saya kembali mewakili Mimin untuk membawakan spoiler dari Donghua series, yang berjudul Throne of Steel, episode 16. Dan tanpa berlama-lama lagi, pasang handsetnya, siapkan kopi dan cemilan, dan kita terobos ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan pada adegan di mana Long Hao Chen yang memasuki Gunung Suci untuk mencari binatang iblis yang akan dijadikan partner olehnya. Namun, setelah melakukan pencarian di seluruh bagian gunung, dan sampai batas waktu yang ditentukan telah habis, Long Hao Chen tetap tak berhasil menemukan satupun binatang iblis, yang dapat menjadi partnernya. Hal ini bukan karena Hao Chen tak menemukan binatang iblis, melainkan semua binatang iblis yang ada di dalam Gunung Kesatria Suci, merasa tidak layak untuk menjadi rekan dari si bocil overpower ini. Bahkan Raja Unicorn Cahaya Bintang, yang merupakan binatang puncak level 8 pun, merasa dirinya masih tidak layak untuk menjadi partner dari Long Hao Chen, yang merupakan seorang putra cahaya. Bahkan saat itu, Raja Unicorn Cahaya Bintang pun mengatakan bahwa, tidak ada satupun binatang iblis di Gunung Kesatria Suci, yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi partnernya. Setelah gagal mendapat tunggangan binatang iblis, dan batas waktu untuk memasuki Gunung Kesatria Suci pun telah habis, otomatis Long Hao Chen pun, langsung dikeluarkan dari gunung tersebut. Sesampainya di luar portal, ia pun langsung mengabarkan kegagalannya pada instruktur Yehua dan si kakek tua penjaga portal di gunung tersebut, dengan wajah yang tampak sangat sedih. Sementara instruktur Yehua, mendengar kabar yang dikatakan Hao Chen, ia pun tampak biasa saja, tanpa ekspresi kaget sedikitpun. Hal itu disebabkan, di usia Hao Chen yang masih terbilang bocil, mustahil dia akan bisa mendapatkan tunggangan seekor binatang iblis. Sementara Guhu yang sudah mendapatkan tunggangan binatang iblis, ia pun langsung menertawakan Hao Chen, dan mengatakan, kalau Hao Chen adalah seorang pecundang. Mendengar ocehan Guiwu, si kakek tua penjaga portal yang dari awal sudah melihat ketidaksopanan dari bocah bermarga Wu ini, spontan si kakek pun langsung mengusir Guiwu dan ayahnya. Sementara Hao Chen yang masih tampak sangat sedih, ia pun kembali menjelaskan pada si kakek bahwa, ia telah mencari di seluruh bagian Gunung Suci, namun tidak ada satupun binatang iblis yang mau menjadi pasangannya. Dan karena Hao Chen telah gagal untuk mendapatkan binatang iblis, instruktur Yehua pun, langsung meminta izin untuk pergi pada si kakek tua. Namun, baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba si kakek tua menahan mereka dan mengatakan bahwa, di puncak Gunung Suci ada sebuah portal, yang juga terhubung dengan jurang neraka, dan merupakan satu-satunya kesempatan Hao Chen untuk mendapatkan binatang iblis. Namun, instruktur Yehua yang mendengarnya malah tidak setuju. Hal itu dikarenakan, binatang iblis yang dipanggil melalui arai adalah acak, dan akan sangat sulit mengetahui kekuatan binatang iblis yang ada di dalam arai. Ditambah lagi untuk mengaktifkan arai tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun, karena ini adalah kesempatan terakhir baginya, Hao Chen pun berkata bahwa ia ingin mencobanya. Melihat keberanian yang dimiliki oleh Hao Chen, si kakek pun tampak kagum dengan keberanian tersebut, dan berjanji bahwa ia akan secara pribadi memberi perlindungan pada Hao Chen. Setelah mengatakan semua itu, dan melihat tekad yang dimiliki Hao Chen, si kakek pun langsung mengaktifkan portal tersebut. Instruktur Yehua yang melihat si kakek tua yang bisa mengaktifkan portal seorang diri, ia pun tampak terkejut, karena untuk mengaktifkan portal itu membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Dan oleh sebab itulah, si kakek mengatakan pada Hao Chen bahwa, ia harus segera mendapatkan binatang iblisnya, sebelum kekuatan spiritual si kakek tua itu habis. Karena jika dia gagal, maka ia selamanya akan terkurung di dalam portal. Mendengar ucapan si kakek, Hao Chen pun langsung mengiyakan, tanpa rasa takut sedikitpun. Melihat Hao Chen yang berani mengambil semua resiko itu, instruktur Yehua pun tampak sedih, apalagi mengingat hal itu Hao Chen lakukan semata-mata agar bisa menjadi muridnya. Saat itu, sebelum Hao Chen memasuki portal, si kakek pun sempat memberikan nasihat pada Hao Chen bahwa, setelah memasuki portal, Hao Chen akan merasakan aura dari ribuan jenis binatang iblis. Namun, Hao Chen harus mencari seekor binatang iblis, yang memiliki aura yang sama dengannya. Dan benar saja yang dikatakan si kakek. Saat memasuki alam bawah sadarnya, Hao Chen pun langsung bertemu dengan beberapa binatang iblis. Namun sayangnya, saat mencoba berkomunikasi dengan binatang-binatang iblis itu, mereka pun bergegas pergi, dan seolah-olah takut dengan dirinya. Saat itu, Hao Chen juga menyadari,
kalau aura dari binatang iblis yang ia temui itu, tidak memiliki kecocokan dengan dirinya, dan oleh sebab itulah, ia pun kembali mencoba untuk mencari binatang lain. Sementara di luar portal, tampak saat itu, instruktur Yehua tampak terlihat panik, ditambah lagi waktunya yang sudah hampir habis namun Hao Chen masih belum menemukan binatang iblis yang cocok dengannya. Di saat yang sama terlihat, si kakek yang tampak sudah tak sanggup lagi untuk terus membuka pintu portal tersebut. Saat melihat pintu portal yang telah tertutup, instruktur Yehua pun tampak panik, apalagi saat melihat Hao Chen yang sudah tak ada lagi di tempatnya. Dan hal itu pun, langsung membuat instruktur Yehua merasakan perasaan bersalah, mengingat Hao Chen mengambil semua resiko itu, hanya karena ingin menjadi muridnya saja. Di sela perasaan bersalah yang dirasakan oleh instruktur Yehua, tiba-tiba, si kakek tua yang tidak percaya bahwa tidak mungkin anak jenius seperti Hao Chen tidak dapat menemukan binatang iblis, ia pun menolak untuk menyerah, dan langsung menggunakan tubuh cahaya miliknya, agar Hao Chen mendapat sedikit tambahan waktu di dalam portal. Dan untungnya, dengan sisa kekuatannya, akhirnya si kakek pun berhasil mengeluarkan Hao Chen dari dalam portal, bersama seekor binatang iblis. Dan alangkah di luar dugaan kita semua, ternyata binatang iblis yang dibawa oleh Hao Chen, bukanlah si burung phoenix, melainkan seekor bayi salamander api level 2, yang merupakan binatang iblis tingkat rendah, yang memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Melihat binatang iblisnya yang memiliki banyak luka, Hao Chen pun tampak khawatir dan mempertanyakan hal tersebut. Namun, instruktur Yehua yang melihatnya, ia tampak sangat marah, mengingat perjuangan yang telah mereka lalui, Hao Chen malah memilih binatang sampah yang tidak layak untuk menjadi partnernya, bahkan digadang-gadangkan akan menjadi perusak bagi masa depan Long Hao Chen sendiri. Dan karena geram akan hal itu, instruktur pun, langsung berniat menghabisi bayi salamander api itu. Hao Chen yang melihat hal itu, ia pun langsung menangkis serangan dari calon gurunya. Saat itu, Hao Chen mengingatkan kembali pada instruktur Yehua, tentang ucapan si kakek, sebelum dia masuk ke dalam portal. Yang dimana sebelumnya, si kakek berkata bahwa, ia harus mencari seekor binatang iblis yang memiliki aura yang cocok dengannya. Dan karena alasan inilah, Hao Chen memilih bayi salamander api ini, karena merasa bayi salamander itulah yang sangat cocok dengannya. Dan di sini, kita diperlihatkan kembali kejadian yang terjadi di dalam portal. Yang dimana saat Hao Chen akan melakukan kontrak dengan si burung phoenix, tiba-tiba ia melihat si bayi salamander api, yang tampak tertusuk duri-duri tajam. Dan oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk menjadikan bayi salamander api itu untuk menjadi binatang iblisnya. Saat itu, Hao Chen pun berkata bahwa, ia sudah sangat puas memiliki bayi salamander api itu, walaupun binatang iblis itu merupakan binatang iblis yang lemah, dan ia pun bersedia untuk tumbuh bersama si bayi salamander api. Bahkan saat itu, Hao Chen telah menganggapnya sebagai teman. Dan salah satu alasan Hao Chen ingin menjadikan salamander api itu sebagai temannya, dikarenakan di Akademi Kesatria, ia tak memiliki satu teman pun. Salamander api yang merasakan kesedihan Hao Chen, ia pun langsung menghampiri Hao Chen, seolah-olah ingin menghiburnya. Instruktur Yehua yang melihat keakraban antara keduanya, hatinya pun seketika luluh, dan setuju dengan pilihan Hao Chen. Di saat yang sama, si instruktur tampak berniat untuk mengobati luka di sekujur bayi salamander api itu. Namun tiba-tiba, niat baik tersebut dihalangi oleh si kakek dengan mengatakan bahwa, jika mereka tidak ingin mati, maka jangan mencoba untuk mengobatinya. Dan tentunya, Hao Chen yang mendengar larangan si kakek tua, ia pun langsung mempertanyakan dan meminta penjelasan si kakek, dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh si kakek dengan mengatakan bahwa, walaupun dia telah melihat belas kasih seorang kesatria pada Hao Chen, tapi bahkan jika Hao Chen sangat menyayangi monster kecil itu, Hao Chen tidak akan bisa membawa monster kecil itu keluar dari lingkaran portal, karena si monster kecil itu memiliki tubuh kegelapan. Di sini si kakek pun menjelaskan bahwa, beberapa binatang iblis yang dipanggil melalui portal suci, berasal dari jurang neraka, dan terlahir dengan tubuh kegelapan, sama halnya dengan monster kecil milik Long Hao Chen. Yang dimana, setiap monster yang lahir dengan tubuh kegelapan, tak akan pernah bisa diobati dengan mantra cahaya, ditambah lagi, jika mereka berusaha keluar dari lingkaran portal suci, maka mereka akan segera terbunuh oleh formasi cahaya, yang berada di luar portal suci. Namun, jika Hao Chen bersikeras untuk membawa monster kecil itu bersamanya, Hao Chen harus menggunakan teknik terlarang kuno, yang disebut pertukaran darah, dengan menggunakan kekuatan cahaya yang ada di dalam diri Hao Chen, untuk menghilangkan semua materi gelap yang ada di tubuh monster kecil itu. Tapi tentunya, cara ini memiliki resiko yang tinggi, karena kemungkinan besar, Hao Chen akan kehabisan energi spiritualnya. Namun lagi-lagi,
Hao Chen yang mendengar penjelasan dan konsekuensi yang dijelaskan oleh si kakek, ia pun langsung menyetujuinya tanpa rasa takut sedikitpun. Saat menyalurkan kekuatan cahayanya ke tubuh si monster kecil, tiba-tiba materi gelap di tubuh si monster kecil mulai keluar, dan langsung menyerang dan berniat melahap Long Hao Chen. Instruktur Ye Hua yang melihat hal itu, ia pun kembali terlihat panik, dan berniat menghentikan ritual tersebut. Namun lagi-lagi, hal itu dihalangi oleh si kakek tua dengan mengatakan bahwa, setelah ritual pertukaran darah dimulai, maka tidak ada jalan untuk menghentikannya, dan mereka hanya bisa pasrah dan menunggu. Berpindah pada Long Hao Chen yang sedang digempur habis-habisan oleh materi gelap yang terus menyerangnya, ia pun langsung memberikan perlawanan, dan memusnahkan semua materi gelap yang tadi menyerangnya. Dengan demikian, proses ritual pertukaran darah pun kembali berlanjut. Di sini diperlihatkan, benang-benang emas yang merupakan energi cahaya milik Hao Chen yang terus mengalir ke arah jantung si monster kecil, untuk menghilangkan semua materi gelap yang masih tersisa. Dan alhasil, dengan semua usaha yang dilakukan oleh Hao Chen, membuat semua materi gelap di tubuh si monster kecil pun berhasil dibersihkan. Namun sayangnya, Hao Chen telah kehabisan energi spiritualnya, seketika ia pun langsung pingsan. Instruktur Ye Hua yang melihat hal itu, ia pun berlari dengan panik untuk menghampiri Hao Chen. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti saat mendapat serangan dari monster kecil yang sepertinya ingin melindungi Hao Chen. Instruktur Ye Hua yang mendapat gempuran dan semburan api dari si monster kecil, ia pun tampak kewalahan, dan tak bisa mendekati Hao Chen. Dan tak sampai di sini saja, terlihat saat itu, si bayi salamander api yang awalnya berada di level 2, tiba-tiba berevolusi menjadi salamander api berkepala 2, bahkan levelnya pun telah meningkat 2 level, menjadi salamander api level 4. Melihat hal itu, si kakek dan instruktur Ye Hua pun langsung terperangah, mengingat yang dapat berevolusi seperti ini, hanyalah binatang iblis level 5, sedangkan si bayi salamander api yang tadi masih berada di level 2, sekarang telah melakukan lompatan level ke level 4, dan hal itu sangatlah tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, terlihat si salamander berkepala 2, ia pun langsung menggunakan darahnya, untuk melakukan kontrak darah dengan Hao Chen, sebagai tanda balas budi pada Long Hao Chen, karena telah berkorban banyak untuknya. Di sini dijelaskan bahwa, jika ada monster yang melakukan kontrak darah untuk menyelamatkan pemiliknya, maka di kemudian hari jika tuannya mati, maka binatang iblisnya juga akan ikut mati. Namun jika binatang iblisnya mati, maka tuannya tidak akan terpengaruh. Sementara si kakek tua yang melihat pengorbanan si salamander berkepala 2, ia pun mengatakan bahwa, itu merupakan balas budi dari si monster, karena sebelumnya Hao Chen telah mempertaruhkan nyawanya, untuk menghilangkan materi gelap dari tubuh si monster kecil. Dan kejadian ini membuat si kakek sangat kagum, karena baru kali ini dia melihat, ada seorang kesatria dan binatang iblis pasangannya, yang saling mengorbankan diri untuk menyelamatkan pasangannya. Tampak saat itu, tepatnya setelah selesai melakukan kontrak pertukaran darah untuk kedua kalinya, Hao Chen pun kembali sadarkan diri. Sementara si salamander berkepala 2, ia tampak berubah menjadi bayi salamander api yang tampak lucu, membuat Hao Chen tampak senang, karena telah berhasil menemukan binatang iblis sebagai pasangannya, dan otomatis, syarat untuk menjadi murid dari instruktur Ye Hua pun telah terpenuhi. Di saat momen mengharukan itu, Hao Chen pun langsung memberikan nama pada si salamander imut dengan nama Hao Yue, menggunakan marga Hao dari keluarganya sendiri. Dengan kata lain, saat ini Hao Chen telah menganggap salamander imut ini sebagai keluarganya. Dan di akhir episode kita diberitahukan tentang level dari tiap-tiap binatang iblis yang dibagi menjadi 10 tingkatan. Dan setiap tingkatan dari kekuatan binatang iblis, akan lebih rendah satu tingkat dari kekuatan manusia yang menjadi tuannya. Dan tak hanya itu, di scene ini juga dijelaskan bahwa, setiap binatang iblis yang sudah ditingkatkan, tidak akan bisa berevolusi lagi, seperti halnya naga bumi armor merah milik si Gui Wu yang congkak dan sombong, yang evolusinya tidak dapat lagi ditingkatkan. Terkecuali itu adalah binatang iblis level 5 atau di atasnya barulah dapat berevolusi. Namun, di sini juga dijelaskan bahwa, ada beberapa binatang khusus yang secara ajaib dapat berevolusi melampaui batas dari tingkatan mereka. Dan kemungkinan besar, salah satu dari binatang iblis yang dapat melampaui batas evolusi ini adalah salamander api milik Long Hao Chen, karena dia adalah MC-nya. Dan penjelasan ini pun, merupakan akhir episode 16, dari Donghua Throne of Steel. Akhir kata, Friska di sini pamit.